Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bahas motor listrik lagi. Kita bahas soal bagaimana caranya menggunakan motor listrik secara efisien ya. Sumbernya dari omongan orang-orang di YouTube sih, yang sudah pakai motornya. Tentu yang melakukan eksperimen ya, bukan yang pokok nggawe terus untuk piro gitu. Yang pokok nggawe katanya 1% baterai itu 1 kilometer, 100% 100 kilometer barangkali ya bu manel. Karena penurunan persentase itu belum tentu persis sama ya, karena untuk mengukur kapasitas baterai aja sesuatu yang sulit ya, hanya bisa diestimasi karena kan isinya kimia. Ada baterai yang pengurangannya bisa drastis, penurunan voltasenya drastis. Ada baterai yang penurunan voltase nggak drastis. Jadi nggak kayak bensin yang sak liter ya sak liter. Untuk mengukur konsumsi bahan bakar itu mudah. Sementara di kendaraan listrik antara yang baterai full dengan baterai kosong itu beda. Kalau baterai full turunnya lama, kalau baterai sudah kosong turunnya cepat. Ya silakan lah untuk yang sudah pengalaman, bener nggak kalau baterainya kendaraan listrik itu turunnya nggak konsisten, maksudnya nggak linear. Pas penuh turunnya pelan, pas kosong turunnya banter. Jadi kalau mengukur pakai persentase baterai, jangan langsung dikalkulasi gini gitu ya, lebih rumit dari itu kayaknya. Yang ada contoh juga itu katanya pemakaian 57 km baterainya tinggal 33%. Kalau itu ya sudah lebih akurat ya. Nggak mungkin sisa 33%-nya itu bisa lebih banyak, biasanya ya lebih sedikit. Kadang-kadang juga baterai itu nggak nunggu 0% sudah habis. Jadi nggak kayak bensin gitu ya, yang kayak 100 terus turunnya 99, yang seterusnya ya kira-kira podo kalau yang sudah terjadi. Nah, kalau kendaraan listrik bisa jadi sisa disebut tinggal 10%, tinggal 20%, nggak dipakai lama tiba-tiba drop langsung nggak bisa digawe. Jadi 10%-nya kendaraan listrik itu nggak bisa disamakan dengan kendaraan bensin yang sisa 10% ya. Kalau kendaraan bensin 10% itu wis dijamin jaraknya wis meh podo lah dengan 90% sebelumnya. Kalau kendaraan listrik tinggal 10% bisa lebih jauh, bisa lebih pendek dari yang sisanya itu, karena namanya perhitungan barang kimia gak iso betul-betul pas. Nah, balik lagi ke irit-iritan. Jadi yang namanya barang listrik itu, irit itu gimana sih dicapainya? Irit itu dicapai kalau penggunaan tenaganya itu dikurangi. Makin besar pemakaian tenaga itu makin boros. Apalagi ini pakai daya magnet. Magnetnya tentu nggak harus magnet magnet fisik ya. Elektromagnet juga berlaku. Jadi yang namanya efisiensi kelistrikan, menggerakkan motor listrik itu kan ono interaksi medan magnet. Nah, interaksi medan magnet ini makin kencang
malah makin nggak efisien. Tenaga menggerakkannya pun makin tidak efisien. Selain itu juga ada soal panas. Jadi makin besar daya yang dihasilkan atau yang dipakai, itu yang namanya panas makin banyak terjadi. Makin banyak listrik yang jadi dikonversi menjadi panas. Dan panas ini adalah apa istilahnya, waste ya, sampah ya, nggak bisa dipakai. Nah karena panas itu adalah ya nggak kepake, ya gimana caranya menggunakan listrik yang tidak menghasilkan panas. Dan sayangnya ini hanya bisa dicapai di kecepatan rendah. Jadi yang namanya eco mode, berkendara dengan irit pada kendaraan listrik, itu butuh membatasi kecepatan. Biasanya juga di kendaraan listriknya wis ana mode eco nya juga, mode ekonomis yang juga akan membatasi top speed. Jadi rasanya orang yang punya kendaraan listrik itu kemungkinan jarang sekali pakai mode eco ya, kecuali kalau ya benar-benar kepepet gitu ya, mungkin atau macet-macetan. Mungkin berpikir mode eco itu bisa membantu jauh lebih dikit. Ya sebenarnya semuanya bermula dari pemakaiannya. Pemakaian listrik yang besar itu makin besar juga pemborosannya. Jadi kalau mau irit, gimana caranya listrik yang dipakai nggak besar. Nah mode itu hanya membantu untuk membatasi penggunaan dayanya. Nggak harus pakai mode itu, pakai tangan pun bisa ya. Caranya gimana? Ya gimana caranya lah, kalau ngegas gak usah get-get, kalem aja. Terus ya top speed dibatasi ya. Yang ya mungkin cuma 100 ngimpi 20 km per jam. Kalau nggak bisa membayangkan, ya anggap aja lebih pelan daripada orang lari lah. Kira-kira sama kayak orang jalan cepat barangkali ya. Ya namanya juga kendaraan listrik, harus menuntut untuk bersabar. Seberapa parah sih perbedaan konsumsi bahan bakarnya? Kalau menurut Google sih bedanya bisa 20-50% gitu ya. Entah apakah bisa sampai 100% juga bedanya antara dipakai kalem dan kencang. Kalau kendaraan bensin seperti ini perbedaannya mungkin piro ya. Kalau irit banget mungkin 45, boros-boros sih 30 lah. Itu terlalu boros, 35. 45 dengan 35 piro itu. Anggap aja lebih dari 30% lah. Jadi perbedaan berkendara sangat eco dengan berkendara enak-enaknya sak jor-joran ini, itu kalau di motor ini sih antara 1:35 dan 1:45. Jadi pas ngirit ya 45 km per liter menurut MID, pas boros 35 km per liter. Cuma ya karena di sini nggak ada kesempatan ngebut terus, yo kayaknya nggak akan sampai 35 km per liter. Nggak pernah sih 35 km per liter semenjak pasang kondisi sama pakai silok. Paling kecil 40. Kalau kendaraan listrik ya bukan mustahil bisa sampai 2 kali lipatnya ya. Jadi kalau kalem baterainya bisa
awet selama perjalanan. Kalau pas banter sebelum nyampe bisa saja sudah habis baterai. Jadi kalau mau irit pakai kendaraan listrik itu bukan pada riding modenya ya, tapi pada pembatasan kecepatannya. Ya sebenarnya ini sudah diindikasikan lah di mode riding mode ya. Jadi untuk riding mode ini top speed-nya sekian, riding mode ini top speed-nya sekian. Nah itu sudah merupakan indikasi Pak. Wah, yang namanya irit kendaraan listrik itu sangat bergantung pada kecepatan. Kok aneh ya? Kok beda ya dengan kendaraan bensin? Mungkin ada yang penasaran soal itu. Ini karena kalau kendaraan bensin itu ya selalu trade off antara tenaga RPM bawah dan tenaga RPM atas. Semua desain baik diameter lubang knalpot, diameter throttle body, tinggi atau durasinya, noken as apa klep, bukaan klepnya. Jadi semuanya itu trade off. Kalau mau enak, mau sip di RPM tinggi ya di RPM rendah harus dikorbankan. Jarang sekali ya sekarang yang melakukan tuning, oh untuk RPM rendah biar gini harus dilakukan ini. Jarang sekali ya. Ya buktinya ya silang itulah ya. Karena motor dikasih pipa kecil di saluran udara masuk, selain lebih irit malah lebih bertenaga juga di putaran di kecepatan segini ini. Ini kalau diputar langsung ngek, langsung. Jadi ya kalau mau irit ya kurangi kecepatan. Makin kencang itu makin boros. Tadi lihatnya contoh dari kendaraan yang buatan lokal, motor Amolis buatan lokal. Merek apa? Alfa N3 N3 sih, entry level ya. Klaimnya adalah 140 km pakai baterai 2, tapi ada yang mengeluh tadi 33%, masih 57 ya, sudah talong baterai ini tinggal 33%, masih 50 berapa gitu. Dikalkulasi ya, kira-kira bisa 85 kilo. Kenapa begitu? Apa memang pabrikannya bohong ngomong 140 itu? Ya karena cara ujinya kan belum ada standar ya kendaraan listrik itu. Jadi kalau kendaraan bensin, motor bensin lah itu kan wis ono ya standar konsumsi bahan bakar. Jadi kalau yang metode Jepang kecepatan konstan 60 km per jam, bisa sekian kilometer per liter. Ya penasaran juga, pengen lihat kalau EM1 konsumsi bahan bakarnya berapa kalau jalan ya 40 km per jam gitu, piro. Yang jelas angka 140 itu diberikan rasanya karena ketika kendaraan dipakai dengan mode yang paling ngirit. Mode paling ngirit alias jalan lambat, jalan siput. Mbah kecepatannya piro? Tentu ya penasaran juga sih berapa konsumsi listrik ya, dihitung dari kWh kalau penggunaannya adalah ala ECE R30. Jadi standar pengukuran konsumsi bahan bakar itu untuk kendaraan bensin, motor bensin itu kan ECE R30. Dan di ECE R30 itu pemakaiannya
ada berhenti, ada kencang, jadi stop and go modelnya. Dengan model stop and go, motor yang baru-baru biasanya angkanya ya sekitar 60-an lah. Ada yang 63, ada yang 59, ada yang 55. Sing motor yang cc besar pun angkanya ya paling 54 gitu ya. Masih termasuk agak tinggi dibanding yang motor kayak 110 cc mungkin cuma 62, 63. Nggak beda atau ya. Nah, motor listrik berapa angka nih kalau metode pengukurannya pakai seperti itu? Karena kecepatannya biasanya lebih dari 60, bisa jadi kendaraannya nggak nutut ya. Pokoknya saya iso nih tok ae.